Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ibadatan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad yang saya hormati dan muliakan, bil khusus para asatizah, para orang tua kita, para ustaz-ustaz kita. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh yang ke-9 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajah, membukti nyatakan iman yang masih eksis pada diri kita masing-masing. Karena sifatnya iman itu kan bergerak, dia tidak pasif. Makanya dalam hadis dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang kualitasnya turun, terkadang naik. Dia akan naik yazidu bitta'ah kalau dibarengi dengan ketaatan, tapi dia akan turun kalau sudah tergerus dengan kemaksiatan. Wa yanqus bil ma'siyah. Ya, kemaksiatan tentu bagi kita bukan kemaksiatan yang vulgar seperti itu, tapi menurun saja kualitas ibadah dari sebelumnya, itu sudah dibahasakan. Sudah dikatakan wayangkus, jangkus, dia sudah menurun. Kalau biasanya aktif sholat rawatib itu 12 rakaat, 12 rakaat sehari semalam, kemudian tidak ada apa-apa, tidak ada uzur, kemudian itu terlewatkan, nah itu sudah bisa dikatakan yangkus, sudah sedikit menurun kualitas iman itu. Karena seharusnya kan selalu meningkat. Stagnan pun sesungguhnya itu dipertanyakan. Nah, alhamdulillah, kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan itu ya, kekuatan iman. Dan kita syukuri karena iman ini bukan, ya bahkan memang bukan untuk dihitung-hitung. Ya, dihitung-hitung, karena Allah tidak mengatakan hitung nikmat itu yang saya berikan kepadamu. Karena kalau Allah minta dihitung, ya saya yakin jebol kalkulator kita ini Pak untuk menghitung nikmat itu. Tidak akan mampu menghitung. Dan memang Allah sudah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau tidak akan mampu menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi diminta oleh Allah adalah bagaimana mensyukuri. Apa bentuk kesyukuran itu? Diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, ya, saya kira kajian kita pada subuh ini ya sifatnya murojaah, mengulang. Kalau tadi malam saya itu di Masjid Nurul Ilmi, masjidnya Ustaz Kiai Haji Najamuddin, pada tarawih, ya, sebelum tarawih saya bilang kalau dilihat jadwal di situ berarti saya penceramah ke-16 tadi malam.
karena penceramah tarawihnya sudah 8, subuhnya juga sudah 8. Nah, saya katakan saya penceramah yang ke-16. Artinya kalau diurut ya sebenarnya diuntungkan, tinggal mengambil sedikit-sedikit dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh para ustadz, para mubalik. Dan Ustadz Najamuddin, Pak Kiai kita hadir di tadi. Saya bilang, wah, ya saya kalau untuk diminta tampil seperti itu bisa dikatakan tidak ada persiapan. Ya muncul begitu saja. Dan itu yang diajarkan oleh guru kami. Diajarkan oleh guru kami ya tampil saja. Mengalir saja apa itu. Sebab biasa kalau dipersiapkan itu malah hilang. Bingung kita di mana sambungannya. Tapi kalau mengalir begitu ya enak saja. Ya, makanya ya saling meluruskan ketika ada kekeliruan dalam penyampaian tausiah itu. Alhamdulillah, Ramadan yang datang kepada kita itu detiknya, menitnya, harinya, itu semua menjadi ibadah. Bukan malam dan siangnya saja, ya, tapi keduanya, malam dan siang seperti itu. Ya, makanya kalau Ustadz Adi Hidayat kan mengatakan bukan paket hemat. Yang dimaksud dengan paket hemat, ada orang yang konsentrasi di siangnya saja, malamnya biasa-biasa atau bahkan barangkali ditinggalkan. Sebaliknya ada yang konsentrasi di malam harinya, siangnya ditinggalkan. Jadi dia satu paket. Jadi Ramadan bukan saja siang, bukan hanya malam, tapi siang dan malam itulah rangkaian Ramadan. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak melaksanakan rangkaian ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, salat malam. Ya, kalau dikatakan salat malam bukan berarti salat Isya, tidak. Ya, sebab realitasnya kan begitu. Jangan sampai seperti anak-anak kita, tarawihnya dilaksanakan, Isyanya tidak. Begitu. Ya, jadi rangkaiannya seperti itu. Semua rangkaian ibadah yang ada di malam hari yang memang dicontohkan oleh agama kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amal ibadah di bulan suci Ramadan itu. Ya. Kalau di siang hari kan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima yang didengar langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian kalau kita temukan dalam kitab-kitab hadis itu Imam Bukhari dan Muslim, yang sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini siamnya di siang hari, tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dijauhi semuanya. Apa dasarnya? Imanan, dengan penuh keyakinan. Inilah persyaratan utamanya, penuh keyakinan. Sehingga inilah yang membedakan antara puasanya orang-orang yang paham, yang ada ilmu, dengan orang yang ikut-ikutan saja. Ya, sama-sama puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal yang bisa membatalkan yang lainnya. Sama-sama menahan itu. Tapi boleh jadi nilai di mata Allah Subhanahu wa taala akan berbeda. Kenapa? Tidak ada yang dilandasi dengan betul-betul keimanan, dan ada yang hanya sebatas ikut-ikutan, paham, tahu saja, oh kalau Ramadan harus puasa. Sehingganya puasa yang seharusnya disertai dengan amal-amal ibadah yang lain itu tidak tersempurnakan. Puasa tapi subuhnya ketinggalan, bahkan tidak dilaksanakan. Puasa tapi zuhurnya lewat. Demikian juga asar. Tidak usahlah kita berbicara masalah sunnah, wajib pun terlewatkan. Padahal ini semua satu rangkaian yang akan menguatkan dari ibadah yang kita lakukan, utamanya di siang hari, ibadah puasa itu. Ya, iman. Ya, keikhlasan kita melaksanakan itu. Makanya kalau dilihat ya, hadis yang sedikit agak panjang yang menguraikan seluruh kelebihan-kelebihan di bulan suci Ramadan itu, kan di sana dikatakan dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi.
Puasa itu untukku, kata Allah. Saya akan memberikan balasannya. Tidak dijelaskan di sana bahwa kelipatan pahala, kalau kita bicara pahala ya, kelipatan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, tidak dikatakan bahwa sekian yang akan diberikan oleh Allah. Tidak sebagaimana ibadah lain. Ibadah lain dilipat gandakan menjadi 10 kali. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Itu di luar bulan suci Ramadan. Siapa yang datang membawa kebaikan 1, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Itu normal Pak di luar bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan di bulan suci Ramadan kebaikan itu dilipatkan lagi menjadi 10, bahkan sampai kepada 70 kali lipat. Itu balasan orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Siapa membaca ayat ya, baca Quran. Saya baru dapat postingan kemarin ya, mungkin Ustaz Ramal mungkin yang kirim ya di grup. Jumlah huruf di dalam Al-Quran itu 1.700.000 sekian, hampir 2 juta Pak. Saya kaget juga. Yang biasa kita kan jumlah ayat itu 6.606 sekian. Nih jumlah huruf dirangkai di sana dari mulai semua huruf hijaiyah, mulai dari huruf alif sampai hamzah ya, dijelaskan huruf alif sekian, sekian. Di jumlah semuanya kurang lebih 1.700.000 sekian, hampir 2 juta huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kembali kepada hadis ya, bahwa setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran itu kan diberikan 10 kebaikan, 10 hasanah, 10 kebaikan oleh Allah. Itu 1 huruf. Jadi bisa dibayangkan kalau dalam sebulan seseorang itu bisa menghatamkan Al-Quran sekali saja, hampir 2 juta huruf dia baca di dalam Al-Quran itu. Ya, kalau kita dihitung dengan nilai matematiknya ya, Masya Allah, berapa banyak tumpah-tumpah itu pahala kalau mau dikatakan begitu. Ya, sehingganya jangan sampai ada yang pintas menerjemahkan, menangkap ini, mengatakan kalau begitu habis Ramadan tidak perlu lagi kaji karena ini sudah tumpah pahala Qurannya ini. Ya, bukan itu. Jadi inilah karunia terbesar. Karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa sampai kepada tingkat huruf pun yang kita baca dari kitab ini, dari Quran ini, Allah memberikan nilai yang begitu besar. Dan inilah salah satu wasilah. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 35 tadi yang kami bacakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Untuk bertakwa itu harus mencari wasilah, harus ada jalan, harus ada jalannya. Ya, kalau mau mendapatkan takwa di bulan suci Ramadan, jalannya ya puasa, jalannya ya baca Quran, jalannya ya ibadah, sholat. Bukan saja wajibnya, tapi ada sunnah-sunnah yang menyertainya, sebagaimana agenda Ramadan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah bersama dengan sahabat. Jadi kurikulum Ramadan Rasulullah bersama dengan sahabat itu cuma 3 saja Pak. Sholat, baca Quran, dan infak sedekah. Ya, di dalamnya ada zakat. Ini 3 kesimpulan. Jadi kalau bicara masalah kurikulum kan ini bisa dikembangkan. Bicara masalah sholat, tentu bukan sholat wajib saja. Ya, karena fadilah-fadilah yang dalam sholat itu Masya Allah luar biasa sekali. Ya, saya kalau mencoba merenungi ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya seperti diceritakan oleh salah seorang sahabat yang pada akhirnya inilah yang menjadi dasar terkuat pelaksanaan sholat tarawih itu. Dalam hadis kan tidak dikatakan bahwa jumlah rakaatnya. Atau kalau ada yang mengatakan di situ adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kita praktekkan di masjid ini. Jadi Aisyah ketika ditanya berapa sih jumlah rakaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat malamnya, Aisyah mengatakan kalau Rasulullah melaksanakan sholat malam di rumah saya, Rasulullah itu melaksanakannya 11 rakaat dengan cara 4-4-3. Itu Aisyah mengatakan begitu. Tapi ketika istri Rasulullah ditanya yang lain, jawabannya beda. Jadi Rasulullah kalau melaksanakan salat malam di rumah, selain di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau melakukannya 2-2-2-2-2-1. Ya.
Dua. Nanti kalau sudah menjelang sahur, menjelang fajar, khawatir kalau kelewatan beliau menutupnya dengan 1 rakaat. Jadi 2, 1. Ya berarti kan terkadang 12, terkadang 11, boleh jadi juga kurang, boleh jadi juga, karena pernah juga Rasulullah SAW, dan inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkannya ketika kita sudah menutup sholat malam itu dengan witir, kemudian di tengah malam bangun lagi ditambah, kemudian membolehkannya witir lagi menutup dari apa yang sudah kita buka di malam hari itu satu di antaranya di dasarnya. Kenapa? Karena pernah satu ketika Rasulullah itu bangun terlambat, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, begitu sudah 2 rakaat Bilal sudah mau azan, ya, sehingga tidak sempat witir, tidak sempat lagi witir. Nah, kalau Imam Ahmad mengatakan memang Rasulullah tidak witir karena itu tadi langsung azan. Kalau Imam Syafi'i, kenapa Rasulullah tidak witir? Karena habis waktunya, sudah masuk waktu subuh. Padahal kebiasaan beliau 2-2-2-2-1. Padahal di awal malam Rasulullah sudah melaksanakan sholat malam dan menutup dengan witir. Tapi di malam itu karena masih ada waktu, beliau kembali melaksanakan sholat malam. Beliau tidak melakukan witir lagi karena sudah habis waktu. Imam Syafi'i mengatakan seandainya masih ada waktu, tentu Rasulullah akan menutupnya dengan witir. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kalau ada yang membolehkan, ada yang tidak, ini di sini dasarnya. Hanya karena pemahaman yang menerjemahkan dari sisa waktu yang dimiliki oleh Rasulullah ketika itu. Kembali kepada persoalan. Jadi wasilah untuk mendapatkan ketakwaan itu memang harus diupayakan. Ya, kalau di Ramadan takwa dijanjikan oleh Allah, satu di antara wasilahnya adalah puasa. Ukuran standar keimanan yang menyertai di dalamnya. Artinya orang yang tidak beriman, ya jangan harap bisa maksimal. Bahkan boleh jadi sia-sia itu puasa tapi tidak sholat. Ya, apa bedanya dengan anak-anak kita kan, yang memang belum paham, yang belum punya kewajiban untuk melaksanakan puasa itu. Karenanya kalau kita lihat doa yang saya katakan saya tidak masyhur, karena ini yang masyhur yang sering kita dengarkan itu kan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun ini diperdebatkan kesohihannya, tetapi para ulama mengatakan tidak ada masalah karena makna daripada doa ini tidak ada yang bertentangan. Ya, misalnya Imam An-Nawawi, silakan amalkan doa itu ketika menyambut kedatangan Ramadan. Tapi ada doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, tidak keliru. Inilah doa yang diamalkan oleh Rasulullah ketika sudah muncul itu hilal. Ya. Jadi ketika bulan Ramadan, awal Ramadan itu sudah masuk. Ya, misalnya sudah ada pemberitahuan bahwa Ramadan nanti maghrib sudah masuk. Ya. Ketika itu sudah ketahuan, sudah diketahui, maka doa ini yang dianjurkan untuk kita baca. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Dalam konteks yang lain ada juga seperti itu, sedikit agak panjang. Tapi ini yang keterangan hadis, inilah yang dikuatkan oleh Rasulullah untuk kita munajatkan ketika mengetahui bahwa hilal itu sudah tiba, Ramadan itu sudah tiba. Allahumma ahillahu, Allahumma ya Allah, hilal Ramadan tolong datangkan kepadaku bil yumni wal iman, berikan keamanan di dalamnya. Ya, rasa aman dulu diminta, Pak. Alhamdulillah kan Ramadan ini aman. Ya, walaupun masih ada di antara kita yang harus bermasker, ya kehati-hatian. Tapi 2 tahun kemarin berturut-turut itu betul-betul rasa aman itu sedikit terkebir. Alhamdulillah ini rasa aman. Kemudian yang kedua, wal iman, dan berikan keistiqomahan iman ya Allah. Ini perlu, Pak. Karena dasar daripada pelaksanaan puasa itu memang iman. Kalau bukan karena keistiqomahan iman, Masya Allah, luar biasa. Ini di sini sudah bisa kita saksikan. Tadi malam saya katakan di Masjid Al-Ilmi bahwa
Kenapa ini kita minta? Karena standar iman kita ini di awal-awal Ramadan itu bisa dikatakan rata-rata, Pak. Masjid pada penuh. Ya mungkin di sini mau beludak. Bisa sampai ke jalan atau di lapangan. Penuh iman, penuh itu masjid. Di mana-mana seperti itu. Artinya apa? Standar iman kita itu di awal rata-rata. Tapi coba lihat, dalam proses perjalanannya sudah banyak orang yang tidak istiqomah. Entah alasannya sholat di masjid lain, atau barangkali dia laksanakan di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, tidak lagi dilaksanakan berjamaah di masjid. Silakan. Tapi yang kita khawatirkan sudah tidak datang juga ke masjid berjamaah, tidak juga melaksanakan di rumah. Apa yang terjadi? Imannya tergerus, tidak ada lagi keistiqomahan. Inilah yang ditekankan oleh Rasulullah bahwa memasuki bulan suci Ramadan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan iman itu. Dasarnya iman. Ya, belum lagi kalau kita lihat penafsiran akhir surah Al-Baqarah, akhir surah ya, ayat 183 surah Al-Baqarah itu yang menjadi dasar pelaksanaan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi outputnya ya, inputnya takwa, outputnya inputnya adalah iman, outputnya takwa. Bahan bakunya adalah iman, hasilnya adalah takwa. Tetapi tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan. Kalau orang itu sudah mengklaim diri sebagai orang yang beriman, kemudian otomatis dia mendapatkan takwa. Karena kalimat la'allakum, kata-kata la'allakum dalam pembelajaran di sekolah kita pelajari bahwa kata-kata pengharapan itu, ya, dalam pembelajaran bahasa Arab yang saya ingat itu kalimat mutarajji, ya, pengharapan yang membutuhkan keseriusan. Ya, bahasa sederhananya membutuhkan pengorbanan. Harapan itu akan dicapai ketika pengorbanannya maksimal. Jadi takwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang dalam melaksanakan puasa itu maksimal, yang didasari dengan iman. Jadi kalau imannya tidak istiqomah, tidak kuat, ya boleh jadi puasa, ya puasa, tidak makan, tidak minum. Tapi inilah barangkali yang dimaksud dari Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Dia tidak makan, dia tahan minum, ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang lain, tapi boleh jadi yang didapatkan hanya sebatas lapar karena tidak makan, dahaga atau haus karena dia tidak minum. Kenapa? Imannya yang bermasalah, imannya yang bermasalah. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, ini wasilah yang pertama, ya, kuatkan iman kita agar takwa itu betul-betul akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilah yang kedua, iman yang kuat pasti akan melahirkan amal soleh. Ya, jadi kalau ada iman, istilah kami itu kajiannya bahwa iman yang tidak melahirkan amal soleh itu iman yang impoten. Pernah baca juga ya, kajian syahadat tauhidnya kalau tidak salah Bang Iman. Beliau sudah meninggal, salah satu dosen ITB yang di zamannya itu awal-awal Masjid Salman mulai mengawali pergerakan mahasiswa lewat masjid, ya, Bang Iman itu almarhum. Ada kajian tauhidnya itu, bukunya kecil. Iman yang tidak melahirkan amal soleh itu iman yang impoten, artinya tidak produktif, ya, tidak produktif itu iman. Karena di awal tadi kita katakan iman itu bergerak, iman itu bergerak, dia tidak pasif. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya beriman kemudian dia pasif, wah, boleh jadi ya iman itu masih harus terus dicas, ya, masih harus terus dicas. Nah, amal soleh apa yang dilahirkan? Dilihat dari ibadahnya, Pak. Sejauh mana dia mampu mengaplikasikan seluruh rangkaian ibadah yang memang menjadi prasyarat iman itu kuat. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang dilakukan Rasulullah, sahabat, malah saya sering mencontohkan
tidak terlalu ke sini karena ini terlalu tinggi ukurannya. Kalau sudah bicara masalah Rasulullah, sahabat, tapi tidak bisa tidak karena itu patron kita, itu timbangan, itu ukuran kita. Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Yang saya katakan tadi bahwa kurikulum pertama di bulan suci Ramadan ya Rasulullah itu setelah puasa itu adalah sholat. Ya bukan berarti menambah jumlah rakaat sholat, karena sholat yang sudah diwajibkan kepada kita ini kan 17 rakaat, bukan 18. Jangan sampai 19 atau 20. Teman-teman mau meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, sholat wajibnya digenapkan menjadi 20 rakaat. Itu tidak boleh. Jadi bukan jumlah rakaatnya dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama kita itu yang ditambah, tapi ibadah-ibadah yang memang dicontohkan, bahkan memang dianjurkan untuk kita lakukan, karena ibadah mahdhah tetap yang menjadi prioritas di bulan suci Ramadan. Walaupun ada mengatakan kan mengurus ini persoalan-persoalan umat ini kan ibadah juga. Iya betul juga. Tapi jangan sampai itu yang menjadi alasan sehingga ibadah mahdhah itu terkurangi bahkan tertinggal. Ini kan terbalik. Seharusnya ibadah mahdhah maksimal, ibadah gairu mahdhahnya juga harus maksimal. Ya makanya digambarkan di sana bahwa puasa itu tidak mengurangi produktivitas seseorang. Ya walaupun ada aturan sekarang bagi pegawai ya bisa mengurangi jam kerja kan? Ya bisa mengurangi jam kerja. Ya mudah-mudahan dengan mengurangi jam kerja itu persoalan ibadah mahdhah ini tidak terkurangi. Ya sholat. Sebab ada juga itu alasannya begitu. Berat betul ini sholat. Apalagi kalau sudah bicara masalah sholat sunnah, itu kan sunnah saja katanya. Saya bilang Masya Allah, sunnah saja, betul sunnah, tapi namanya sunnah itu kan rugi betul kalau tidak dilaksanakan. Ada peluang kita mendapatkan nilai tambah tapi ditinggalkan. Ada peluang kita mendapatkan hadiah dari Allah, kita tinggalkan syaratnya. Hadiah saja yang dijanjikan oleh manusia luar biasa, kita memberikan perhatian, Pak. Coba kalau ada janji hadiah, belanja di sini dapat kupon, wah pasti diusahakan belanja di sana. Ini hadiah dari manusia. Hadiah dari manusia siap memberikan pengorbanan. Kenapa? Karena itu tadi pasti ada nilai yang kita rasakan. Nah, bagaimana dengan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan? Masya Allah. Ya, memang wajar kalau Rasulullah mengatakan bahwa memang celaka orang itu kalau dia dipertemukan dengan Ramadan sehingga dia tidak mendapatkan ampunan sampai dia meninggalkan bulan suci Ramadan itu. Nah, persyaratan mendapatkan ampunan itu kan harus dibutuhkan pengorbanan. Iya, istiqomah melaksanakan sholat misalnya, Masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Apalagi sholat wajib, Pak. Ya syukur-syukur kita di sini kan, alhamdulillah. Ya saya kalau ceramah lihat juga ya, kalau di sini ya saya akan kencang karena bukan lagi tataran kita jamaah di sini. Saya meyakini bukan lagi tataran konsep, ya. Tapi betul-betul sudah aplikasi. Harus diaplikasikan itu pemahaman keagamaan kita. Kita paham bahwa memang sholat wajib itu terlepas daripada perbedaan ulama secara fikih, tapi dasar-dasar yang mewajibkan sholat berjamaah itu kan tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Siapa yang membantah ketika Rasulullah mengatakan saya akan bakar rumahnya orang-orang menyatakan dirinya beriman kemudian dia tidak datang melaksanakan sholat berjamaah? Siapa bisa bantah? Artinya apa? Berarti sholat berjamaah itu memang sangat-sangat dianjurkan. Siapa bisa bantah ketika Rasulullah tidak memberikan dispensasi kepada Abdullah bin Maktum, seorang sahabat buta yang rumahnya tidak lebih dekat dibandingkan dengan rumah kita sekarang dan fasilitas yang dia miliki, tapi sahabat yang punya keterbatasan seperti itu tidak mendapatkan dispensasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bilang iya, betul juga. Apakah kita mengatakan nanti itu kan sunnah saja Rasulullah? Bagaimana Abdullah bin Maktum? Dia buta, kamu ini tidak buta. Cuma kalau di tempat lain Pak agak berat menyampaikan ini, harus pikir-pikir dulu karena bisa berdapat 1 bulan seperti itu. Tapi kita ini kan sudah harus tahap aplikasi ya, bukan lagi tahap konsep. Begitu. Nah, begitulah sholat sunnah. Kalau Rasulullah menggambarkannya sebagaimana informasi dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah itu
bisa dikatakan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Hatta sekalipun dalam musafir perjalanan, beliau usahakan tidak tinggalkan itu sholat sunnah 12 rakaat. Itulah yang dikenal dengan rawatib. Apa itu rawatib? Sholat sunat yang menyertai sholat wajib, baik sebelum maupun sesudah. Apa fungsinya? Menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi di sholat wajib. Nah, saya kira kita ini bagi kita sudah ada masalah, tinggal menguatkan. Bagi yang sudah melaksanakan, yang masih ragu-ragu atau masih pikir-pikir, ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya namanya rawatib, karena jaminannya dibangunkan rumah. Artinya siapa yang mau rumah di surga, jangan tinggalkan rawatib 12 rakaat itu, 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah, saya yakin kita sudah istiqomah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini agak berat Pak, 4 rakaat sebelum duhur. Ini agak berat, makanya kalau bisa dirubah Ustaz, habis azan duhur itu 20 menit lah. Kalau kami di pondok 15. Artinya apa? Habis azan orang datang masih bisa 4 rakaat. Itu kalau dia mau istiqomah. Tapi kalau tidak ya biarpun qomat 1 jam tetap juga itu tidak bisa terlaksanakan kalau memang tidak diazamkan. Tapi kalau sudah diberikan peluang dan memang sudah diazamkan untuk itu, yakin 4 rakaat sebelum zuhur itu bisa dilaksanakan. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur sudah 8. 2 rakaat sesudah maghrib sudah 10. 2 rakaat sesudah isya sudah 12 rakaat. Ya, ini walaupun tidak bisa dipungkiri ada yang dikenal dengan sholat sunnah gairu muakkad, yang tidak termasuk dari 12 itu. Ya, karena dalilnya umum. Antara azan dan qomat itu ada sholat sunnahnya. Ya, makanya ada yang sholat sunnah sebelum maghrib, ada yang sholat sunnah sebelum isya. Bahkan dalil yang kuat juga itu adalah 4 rakaat sebelum asar. Walaupun ini tidak terkait dengan sholat asar, artinya tidak mempengaruhi sholat asar. Dalilnya hanya mengatakan bahwa siapa yang istiqomah dengan 4 rakaat sebelum asar akan disempurnakan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan disalahkan melihat ada orang kok 6 rakaat ini sholatnya sebelum asar, tahiyatul masjidnya 2, habis azan tambah 4 rakaat, 2 salam 2 salam, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Ini dasarnya. Orang yang istiqomah 4 rakaat sebelum asar disempurnakan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya tentu banyak lagi wasilah-wasilah Pak ya. Kurikulum Rasulullah sholat, kuatkan ini sholat, jangan ditawar, karena tidak ada jaminan untuk kita bisa bertemu dengan Ramadan. Bisa dibayangkan kalau Ramadan kali ini kita maksimalkan diri untuk beribadah itu, ya toh kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita berarti Allah sudah menganggap sudah cukup bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kurikulum yang ketiga adalah baca Quran, kemudian yang ketiga adalah infak atau sedekah. Ya, mudah-mudahan Ramadan yang masih banyak tersisa ini kita syukuri, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa memberikan pengorbanan yang terbaik untuk meraih dan menggapai sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ditawarkan di bulan suci Ramadan itu. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma attika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa zurriyatina minan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.